Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan harus tetap semangat. Bu Dwi sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik, Bu. Okay. Terima kasih Bu. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya Bu Rina hari ini. Kebetulan Bu di program guru penggerak kami sampai pada modul 3.1. Di situ saya ada tugas terkait materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya berharap nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sih dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika berada dalam situasi yang dilematis ini. Mohon maaf sebelumnya. Di sini nantinya saya akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu. Jadi dimulai Bu. Begini Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Rina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu? Baik Mbak Bu Dwi, dalam setiap keseharian tentunya kita dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus kita selesaikan. Dan dalam mengidentifikasi masalah itu kita memilah apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral yang biasanya yang sulit memecahkannya, yang perlu pertimbangan banyak itu ketika kita menghadapi dilema etika gitu kan. Kalau bujukan moral itu jelas benar salahnya, tapi kalau kita menghadapi dilema etika itu kita berada di antara dua kebenaran, tetapi di antara kebenaran itu mana yang harus kita pilih gitu. Seperti ketika saya menghadapi yang terdekat, misalnya Bapak Ibu guru dia ada permasalahan, biasanya Bapak Ibu guru misalnya ada kepentingan pribadi di mana ada juga tugas pokok yang harus diselesaikan dalam kesehariannya. Itu saya kan terbentuk dengan dua hal. Satu sisi guru tersebut kepentingan pribadinya sangat urgent di keluarganya, tapi satu sisi di sekolah pun dia memiliki kewajiban yang harus diutamakan gitu. Di situ saya melihat mengidentifikasi, mungkin saya mencari celah-celah. Tetap kalau kita kan sebagai abdi negara, tetap harus yang diprioritaskan adalah kewajiban kita dulu kepada kepada negara. Itu dalam sisi ini berarti tugas pokok guru tersebut dalam melaksanakan kewajibannya di sekolah. Seandainya kepentingan pribadinya itu bisa digeser sedikit, misalnya waktunya tidak harus bersamaan dengan kewajibannya mengajar, misalnya seperti ini ya Bu ya. Kalau misalnya tidak terlalu penting sekali, putranya sakit, tapi dia juga ada kewajiban mengajar di sekolah gitu. Nanti kita bicara dulu misalnya apakah untuk memeriksakan putranya itu dalam keadaan darurat atau tidak. Kalau misalnya tidak darurat sama sekali, Anda boleh nanti misalnya guru tersebut mengajar dulu, kemudian nanti koordinasi dengan guru yang lain untuk mengatur jadwalnya, sehingga tidak langsung begitu begitu izin langsung diperbolehkan. Kita melihat dulu, karena kan benturannya dengan yang lain juga. Kalau sakit kan tidak bisa direncanakan, insidental saat itu. Nah, seperti itu kan kita lihat dulu sejauh mana kedaruratan dari kepentingan pribadinya. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan, ya saya mau bagaimana lagi. Mungkin dari sini sisi kemanusiaan kita harus berbicara dibandingkan dengan kewajiban kita. Jadi ya kalau memutuskan juga kan ada sisi rasa peduli, perasaan seperti itu. Ada yang berdasarkan aturan, ada yang berdasarkan kepedulian. Kalau sudah darurat sekali berarti kan kemanusiaan dan kepedulian kita harus dimainkan. Dengan arti kita pun
tidak boleh menelantarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Misalnya mengkondisikan tugas pokoknya itu dengan guru mapel lainnya, menggeser. Tentu saja kan dalam praktik mengajar misalnya ada tidak semua kelas penuh dia, ada guru PJOK, ada guru PAI, mungkin bisa digeser-geser jadwalnya seperti itu kalau saya itu. Jadi menimbang dulu kedaruratan dan kepentingannya. Seandainya tidak terlalu darurat, tetap guru tersebut mengatur sedemikian rupa. Tetapi kalau sangat darurat dan tidak bisa ditinggalkan, nanti kami akan mengkondisikan dengan guru-guru lainnya. Tentu yang lain juga mengerti seperti itu tanpa adanya kesenjangan atau kecemburuan. Harapannya kan tidak menjadi pembelajaran yang kurang baik ke depannya itu, misalnya dari guru, pandangan guru lain seperti itu kok semudah itu diizinkan gitu. Nah, jadi pembelajaran bagi yang lain kalau misalnya ada kejadian serupa, yang lain juga akan siap-siap diperlakukan seperti itu. Kalau saya untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar tadi ya, seperti yang Ibu kenikahnya yang mengandung nilai kebajikan. Ada langkah-langkahnya ya seperti itu. Pertama kan kita mengidentifikasi dulu. Yang kedua kemudian tujuan dari pengambilan keputusan itu apa? Tirta ya, menentukan tujuan dulu dari masalah itu, tujuannya apa sih yang mau diselesaikan, kemudian identifikasi ini termasuk dilema etika atau rujukan moral gitu. Kalau rujukan moral kan langsung tuh ada peraturan langsung mana yang benar mana yang salah, langsung diambil yang benar, yang dilema itu yang membingungkan gitu. Kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya. Itu menggunakan tujuannya dulu, kemudian mengidentifikasi itu tentu ya tadi mengambil mana yang banyak manfaatnya, mana yang menghasilkan mudarat gitu. Yang jelas ketika kita akan mengambil sebuah keputusan itu, tentunya nanti kita harusnya itu meminimalkan resiko-resiko yang merugikan kepentingan banyak. Seperti tadi kita sebagai guru kan berarti kan tujuan utama kita adalah pada peserta didik ya, bergerak pada peserta didik. Jadi yang diutamakan yang itu ke peserta didik dulu karena tugas kita seperti itu. Nah, gitu nih. Nah, nanti yang lainnya yang di prioritas berikutnya seperti itu. Kemudian rencana aksinya adalah setelah memilah seperti tadi mana yang lebih menguntungkan pada siswa, kemudian diambil rencana apa yang tindakan apa yang nantinya akan berpihak pada peserta didik itu. Kemudian setelah direncanakan tanggung jawab dari pelaksanaan tersebut gitu. Seperti pada kasus dulu yang tadi itu kan saya sudah memilah, kemudian menggeser, mengkoordinasikan, kemudian nanti tanggung jawab itu maksudnya seandainya misalnya dalam kasus tadi guru yang misalnya guru bidang berarti kan tidak bisa melaksanakan tugasnya, itu ada kesepakatan, nggak apa-apa digeser tapi lain waktu diganti ya, itu berarti kan harus ada tanggung jawab yang bersangkutan ketika dia mengambil haknya untuk kepentingan yang lain, ada konsekuensi yang harus dia lakukan di lain waktu ketika dia sudah longgar seperti itu. Jadi harus ada tanggung jawab biar semuanya itu merasa tidak dirugikan seperti itu. Terpenuhi semuanya ya, baik peserta didiknya terlayani ataupun rekan kerjanya tidak ada yang merasa dirugikan. Misalnya harusnya kan aku jam istirahat tuh kalau ada guru ini, tetapi kok tidak, ya diganti lain waktu, diganti seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari narkoba Ibu? Kalau saya kan memang baru kadang yang dilema itu sangat membingungkan. Ketika saya dihadapkan
berhadapan dengan sebuah dilema etika yang besar, yang saya lakukan ya pengalaman pribadi adalah untuk membuat keputusan itu saya cenderung pertama saya mencari informasi dari teman-teman senior di sini. Bagaimanapun kan meskipun kita seorang pemimpin, tapi pengalaman dan informasi tentang sekolah ini lebih banyak kan rekan guru kita yang sudah lama berada di sini. Biasanya saya meminta informasi dan meminta pandangan guru dari guru-guru senior yang ada di sini untuk dijadikan bahan pertimbangan saya ketika mengambil keputusan. Meskipun pada akhirnya nanti keputusan saya sendiri, tetapi setidaknya saya mempertimbangkan itu berdasarkan informasi-informasi dari guru senior gitu. Karena kan kalau saya saklek memutuskan dengan pandangan saya sendiri, saya tidak tahu kedalaman atau latar belakang dari masalah itu gitu. Jadi harapannya tadi seperti yang tadi ya, diharapkan dari sebuah pengambilan keputusan itu tidak ada pihak-pihak yang dirugikan gitu, seperti itu. Jadi saya pertama berkonsultasi atau mencari informasi kepada teman-teman senior. Kalau kemudian saya kalau misalnya terlalu rumit, biasanya saya minta konsultasi ke pengawas, ke pengawas itu, kemudian ke bertingkat ke pengawas atau ke dinas pendidikan. Kemudian nanti kita rembukan dengan beberapa teman yang senior juga berdasarkan hasil masukan-masukan, kemudian dirembukan. Nanti saya pilah dan pilih mana yang positif, mana yang lebih banyak baiknya, lalu saya mengambil keputusan tersebut gitu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang menjadikan tantangan bagi saya ketika harus memutuskan mengambil keputusan itu ya seperti tadi ya, yang ada nilai kemanusiaannya. Jadi satu sisi kita yang manusia yang harus take over role dengan keberadaan misalnya guru atau karyawan kita, tapi satu lain kita itu diberikan amanah untuk menjaga keteraturan gitu kan. Ada semacam doktrin ya, kalau kita itu abdi negara, prioritaskanlah kepentingan yang menyangkut negara, dalam hal ini pelayanan terhadap anak-anak gitu. Jadi ketika ada permasalahan yang bertabrakan antara aturan dan sisi kemanusiaan, itu yang merupakan tantangan besar bagi saya gitu. Itu. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut? Apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan ketika ada suatu kasus yang Ibu hadapi? Ada dua kemungkinan ya. Kalau memang permasalahan itu harus segera diputuskan, tentunya saya tidak membuat terjadwal. Tetapi yang terjadwal pun saya ada. Jadi jawabannya adalah terjadwal dan insidental. Kalau insidental berarti ketika suatu permasalahan harus segera diselesaikan, berarti harus ada pengambilan segera, meskipun ada proses pertimbangan dan sebagainya, tetapi tidak memerlukan waktu lama. Tetapi kalau misalnya berdasarkan pengamatan dan itu penyelesaiannya tidak harus segera, saya biasanya menjadwalkannya adalah membuat buku panggilan ya. Misalnya kita berkomunikasi dengan yang bersangkutan, misalnya dengan guru lah atau dengan karyawan, saya tulis dulu permasalahannya, kemudian nanti kita janjikan biasanya kalau saya itu untuk memanggil itu supaya tidak terlalu terlihat permasalahan dengan yang lain, saya menjadwalkan secara rata gitu. Tapi nanti yang punya permasalahan yang harus segera diselesaikan itu dipanggil terlebih dahulu. Biasanya saya catat dulu permasalahan
kemudian nanti saya komunikasikan tentunya nanti dalam penyelesaian masalahnya dengan teknik coaching ya. Jangan langsung menghakimi gitu ya, biarkan ya itu sering sih, biarkan yang bersangkutan itu menyampaikan dulu mengapa yang bersangkutan itu melakukan hal yang menjadi masalah itu, dan kemudian nanti biarkan yang bersangkutan tersebut mencari atau menentukan apa yang seharusnya dilakukan dari perilakunya supaya tidak menimbulkan masalah seperti itu ya. Sedikit banyak ya Bu Dwi, ketika kita mendapat wawasan atau ilmu dari GP itu terus terang sebagai kontrol, pengendali, pasti berdampak Bu. Terus terang ini nggak apa-apa tuh berterang ya, ketika coaching, restitusi itu melatih kita untuk bersabar, nggak langsung bisa menghakimi, harusnya tidak bisa seperti itu. Itu kayak kita tuh kayak dicuci otak ya, mau tidak mau, dan secara panggilan hati harus bisa menerapkan seperti itu. Mungkin meskipun pada pelaksanaannya mungkin tidak sesempurna yang diharapkan dari teori coaching dan restitusi itu, tapi setidaknya kita menerapkan sedikit demi sedikit, tidak boleh menghakimi, biarkan yang bersangkutan yang punya masalah itu mengemukakan pendapatnya dulu, karena bagaimanapun kita berhadapan dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu ya sama-sama ya, dia punya pendapat, tidak serta-merta melakukan sesuatu itu tidak ada alasannya gitu. Jadi biarkan dulu bicara. Kalau kita menjudge ini itu nanti malah kayak kita membentuk tembok ya, malah mental gitu. Nanti padahal yang diharapkan kan kita hubungan sosialnya itu bukan jangka pendek, kita berhubungan itu jangka panjang. Kalau misalnya terbentur seperti itu akan menimbulkan stres di antara kita, akibatnya keseharian tidak akan nyaman dan tidak akan kondusif. Nanti imbas-imbasnya kembali kepada kita, akan terjadi atmosfer hubungan yang tidak nyaman dan tidak baik. Jadi kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan tanpa ada masalah lagi, semuanya dalam kesadaran, dalam ketenangan, dan nanti diharapkan juga hasilnya yang baik. Sekali ketika ada masalah dengan menggunakan metode coaching itu ya, biarkan yang punya masalah mencari berdasar iya terlalu sabar ya, betul sekali. Dan itu memang ya enak juga ya, akhirnya kan kita senyum, bukan kencang gitu loh. Bukan mungkin di benak itu sudah tahu kalau ini jalan keluarnya, iya, tapi bukan menggali dari si coach untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya gitu. Kan beda kan nanti misalnya dia menerapkan sesuatu berdasarkan perintah. Orang dewasa itu biasanya tidak mau diperintah, apalagi di sini kan bapak-bapak itu tidak mau diperintah ya, secara kasarnya ya, meskipun ini andai mau itu pasti terpaksa. Yang terpaksa itu tidak bagus ya. Selain ada luka ya, ada keterpaksaan, nanti tidak akan awet. Perilaku positifnya itu tidak akan berkesinambungan. Tapi kalau misalnya tindakan itu berasal dari dirinya, berdasarkan kesadaran dirinya, tentunya dia akan melakukannya itu dengan senang hati dan insya Allah bisa berkesinambungan. Itu sih yang saya rasakan itu ketika akhir perbincangan kita itu bukan kenceng yang terlihat, tetapi longgar dan senyum gitu. Kalau yang sudah saya terapkan seperti itu, karena beberapa kali ya saya memanggil guru ada masalah, dia kan cerita dulu. Apalagi kan saya juga sifatnya juga masih junior, nggak pantas lah bagi saya untuk kencang-kencangan seperti itu, dikte-diktean ya. Saya syukuri sih akhirnya saya bisa menerapkan teori-teori itu tanpa saya merasa saya lebih senior dari usia, sehingga saya lebih hati-hati. Berarti banyak ilmu dari JKP itu yang bermanfaat di kemudian harinya itu. Sangat bermanfaat. Jadi kalau dulu GP menyusahkan, tugas-tugasnya tapi banyak sekali ilmu pada murid, pada guru, pada karyawan. Jadi kita terapkan sedikit demi sedikit yang sesuai pemahaman kita, dan itu hasilnya nyaman untuk semua. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa
keputusan tentunya kita mengajak guru-guru senior yang tadi di sini dalanya rekasi jalan dan guru senior yang ada di sini yang bisa kita jadikan untuk pengambilan tahap pengambilan keputusan. Jadi faktor kedekatan atau informasi dari guru-guru lainnya. Kemudian faktor lainnya ya saya tentu saja berpegang pada aturan yang berlaku. Jadi ada informasi secara real, kemudian nanti disandingkan dengan aturan yang berlaku seperti apa. Kemudian dan juga di sini juga saya ada faktor-faktor lainnya adalah lingkungan sekitar ya, organisasi, keorganisasian K3S. Misalnya banyak guru-guru senior, saya berbagi pengalaman gitu dari guru-guru senior seperti itu. Biasanya ya Bunda Hari itu yang sering saya mintain pendapat kalau ada ini itu, dan nanti berbagai macam pertimbangan itu saya mix ya, akhirnya ya jadilah sebuah keputusan. Jadi faktor lingkungan ya, faktor lingkungan sekitar yaitu antara guru, kemudian aturan, dan juga keorganisasian yang kita ikuti yang membantu kita ketika menyelesaikan masalah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan menjalani itu? Pembelajarannya sangat banyak dan sangat bermakna. Terutama yang pertama dari pengambilan keputusan itu ada keputusan terbaik tanpa menimbulkan resiko atau kerugian bagi orang lain, itu pembelajarannya. Yang kedua, kita akan mendapatkan lingkungan atau suasana lingkungan kita yang tetap nyaman, aman, dan harmonis tanpa adanya ketegangan. Kalau kan identiknya kalau masalah itu kalau ada sebuah masalah terus diselesaikan, berarti ada pihak-pihak yang terpaksa, itu berakhir dengan masalah lain gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita memaksa ya masalahnya selesai, tetapi dampak dari itu hubungan kita dari yang bermasalah menjadi kurang baik. Jadi pembelajarannya adalah dalam pengambilan keputusan masalahnya selesai dan suasananya tetap aman, nyaman, dan harmonis tanpa ada kerugian di semua pihak yang bermasalah. Ibu, biasa sekali ini Ibu pengalamannya. Nanti jenengan kalau udah ada kesempatan ini siap-siap pasti akan terasa. Sabar. Jadi betul-betul kita itu harus ketika menerapkan itu dilakukan sabarnya itu. Dan memang ini ya kan rasional ya, ilmunya itu betul juga ya gitu. Ternyata ketika kita menyetujui, ternyata saya tuh selama ini nggak tahu apa-apa. Ternyata ketika sampai ke CGT jauh, kayaknya kita tuh jadi kecil sekali, Bu. Banyak sekali kita yang tidak seperti itu ya. Ke anak pun yang kayak gitu, saya ya meskipun sekarang jadi kepala sekolah, tapi saya sering kali bertemu dengan anak menyelesaikan masalah anak-anak gitu. Ya tetap sabar gitu, jangan menyalahkan anak, akhirnya anak-anak itu dekat sama saya itu, dan bukan hanya dekat, mereka itu jadi menurut karena mereka ada rasa nyaman, tidak disalahkan, tidak dicap, dilabel, tapi mereka lebih cenderung didengarkan. Saya sering anak-anak sini kan kalau labelnya ini itu, kita dekat aja, kita dengarkan, terus konsekuensinya apa, gini, kita coba Saya mengikuti statusnya Ibu kemarin, terlihat Ibu nyisiri itu anak yang deket. Nah itu memang saya senang kedekatan Ibu sama anak ini begitu dekat Ibunya. Karena sebenarnya itu senjata loh, senjata bagi kita supaya ketika kita menerapkan sesuatu, mereka itu mau mengikuti kita karena ada balik-balik, ada sisi baik dari kita yang mereka rasakan. Jadi kayak semacam timbal balik ke misalnya itu juga perhatian
kita juga yang harus perhatian. Nah seperti itu, jadi kita itu jangan hanya meminta, tapi kita juga harus memberi. Bagaimana sekitar lingkungan kita itu mau memberi kalau kita tidak memberi gitu. Kalau orang lain mau berbuat baik pada kita, termasuk anak-anak yang kecil, kita juga harus baik dong gitu. Itu namanya ya balance ya, seimbang gitu. Saya sih gitu sih. Sekarang saya ikuti statusnya ibu. Kedekatan anak jadi banyak. Iya. Kedekatan anak ibu ke sama ibu jadi lebih dekat. Ada nyaman ibu. Iya. Ada nyaman sama saya. Akhirnya jadi manut kok. Ketika saya pertama ini wah nggak bisa begini nih. Saya pikir kalau anak-anak sini dengan bentakan, dengan kekerasan, ya secara umum ya sebenarnya kan tidak boleh juga bakal mempan dan bakal mempan, mereka sudah terbiasa. Makanya cari yang tidak biasa yaitu dengan kelembutan, dengan sentuhan, dengan ngobrol. Mungkin itu yang tidak mereka dapatkan, mungkin loh seperti itu yang saya amati sih. Jadi Bu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Ibu mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Bu Lina untuk beraktivitas hari ini. Terima kasih Ibu atas sharing-sharingnya, berbagi pengalaman yang luar biasa. Semoga itu semua nanti bisa jadi teladan bagi saya, bermanfaat bagi saya di kemudian harinya Ibu. Terima kasih, mohon maaf sekali sudah mengganggu, sudah diluangkan waktunya. Semoga ibu selalu sehat ya ibu, dapat menjalankan amanah dengan baik. Sami-sami Bu Dwi, kita saling membantu nggih, dan apa salahnya pengalaman kita ini meskipun tidak diterapkan di Bu Dwi, tapi setidaknya saya bisa berbagi lah seperti ini apa yang sudah saya alami, dan lebih dari itu mudah-mudahan membantu gitu. Maaf jawaban saya yang mungkin kalau tidak memuaskan nanti bisa Kalau sudah luar biasa sekali Bu, saya sampai nanti bisa dimix dengan teori-teori yang seharusnya saya juga lupa. Ibu, demikian ya Ibu, saya ini mohon kami terima kasih kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan insya Allah selalu bahagia. Amin. Terima kasih Ibu, izin Ibu, mohon maaf sekali sudah mengganggu kegiatan Ibu hari ini. Kebetulan Ibu di program Guru Penggerak angkatan 11 ini kita sudah masuk di modul 3.1. Di sini saya mendapatkan tugas terkait materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, saya itu berharap nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sih dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis. Ibu, kira-kira Bunda itu menjabat menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Ibu? Insya Allah Bunda sudah mengabdi di kepala sekolah selama 12 tahun. Subhanallah, Bu, sudah lama sekali, sudah 12 tahun. Allah, mungkin waktu yang sudah cukup lama sekali tersebut itu jadi banyak pengalaman dalam mengambil keputusan ketika Ibu dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada di sekolah. Di sini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Sahabat dipun nilai Bu. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih. Memang semua sekolah itu tentunya ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Namun untuk penyelesaian itu memang
kita harus menggali dari kasus yang terjadi, tapi insya Allah selama ini untuk kasus yang ada di sekolah itu tentunya tidak ada yang berat, sehingga ibu dengan mudah membawa teman-teman untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi, tentunya pada diri pribadi Bapak Ibu guru dan bisa juga kepada anak-anak. Ya insya Allah semua itu bisa terselesaikan dengan baik, asalkan semua itu dalam penyelesaiannya dengan hati yang dingin, yang penuh keterbukaan, sehingga semuanya tentunya ada solusi-solusi yang terbaik. Mungkin seperti itu. Jadi penanganan yang utama dari hati ke hati, ya insya Allah nanti akan bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin seperti itu. Ya, untuk masuk ke pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan Ibu? Ya, Ibu sebagai kepala sekolah apabila ada hal-hal yang tidak yang kurang baik, tentunya Ibu akan selalu komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Ya tentunya penyelesaian itu dengan catatan, ya. Jadi dengan catatan ini nanti insya Allah sebagai bukti Bapak Ibu sudah melakukan, dan alhamdulillahnya Bapak Ibu guru itu pula sudah ada hal-hal yang mungkin perlu untuk penyelesaian dengan hal-hal seperti ini. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan ada suatu perubahan, ya. Jadi tentunya semua itu nanti akhirnya akan menjadi sesuatu yang kebaikan. Jadi ya tentunya kebijakan Ibu ya sebagai teguran yang pertama itu kita selesaikan dan insya Allah buktinya nanti mungkin dengan catatan, ya. Dengan catatan insya Allah dengan hal seperti ini Bapak Ibu akan langsung berubah untuk menjadi hal yang baik dan positif. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan ketika menangani kasus seperti itu? Ya dalam mengambil keputusan itu tentunya kita bertanya dulu, ya. Kita tanyakan dulu sebenarnya apa yang terjadi, ya. Nah setelah itu baru kita mungkin dengan seperti itu ditunjukkan dengan bukti dari kami atau dari Ibu, ya insya Allah nanti kita akan bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik, ya. Solusi yang terbaik, solusi yang tepat, sehingga dari hal yang seperti ini atau dari kegiatan ini atau dari solusi yang sudah ada kesepakatan ini nanti mampu, ya, atau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tentunya Bapak Ibu hadapi. Mungkin seperti itu. Ya, berarti bertanya kepada yang bersangkutan, diidentifikasi masalahnya baru bisa jalan keluarnya. Mungkin selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika Ibu? Ya tentunya untuk hal-hal yang akan Ibu ambil atau yang dari kegiatan yang kita hadapi ini atau kondisi dilema etika ini yang jelas yang paling efektif ya kita mengambil dari salah satu keputusan yang terbaik. Tentunya terbaik ini keputusan yang kita ambil bersama-sama, ya dengan demikian insya Allah itu nanti akan menjadi atau membawa menjadi hal positif,
atau membawa banyak manfaat bagi kita semuanya. Tentunya Ibu selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru selaku yang memberikan atau yang mendidik anak-anak kita. Hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi atau merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan ketika Ibu dihadapkan pada kasus-kasus Jalima Etken, Ibu? Ini tantangannya? Ya, insya Allah untuk tantangan dalam pengambilan keputusan ini memang tidak mudah ya. Karena biasanya yang namanya kasus itu kadang-kadang tidak itu mesti positif ya, kadang-kadang ada miskonsepsi ya, yaitu nanti kita duduk bersama-sama yang tentunya nanti akan dapat memunculkan ya, permasalahan-permasalahan sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengambil keputusan tersebut ya, yang insya Allah dari hal-hal yang mungkin tidak sesuai nih, yang dari awal sehingga keputusan itu pun nanti akan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi mungkin seperti itu nih. Jadi memang di dalam kasus itu kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan nih. Dalam artian kita duduk bersama. Mungkin seperti itu. Ibu, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, ataukah Ibu menjadwalkan terlebih dahulu untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang selama ini Ibu jalankan? Ya, insya Allah kalau ada permasalahan itu ya kita ada pemanggilan ya. Setelah nanti kasus itu kita komunikasikan, tentunya dalam menyelesaikan ya itu tidak bisa sekaligus, mungkin tidak di tahap pertama baru kita menanyakan ya, dan untuk yang berikutnya itu akan ada jadwal. Biasanya nanti akan kita jadwalkan ya. Jadwal yang tentunya jadwal itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang insya Allah belum terselesaikan, dan itu nanti akan kita selesaikan melalui prosedur yang ada. Mungkin seperti itu. Jadi dijadwalkan Ibu, semua ada kasus anak hari itu belum terselesaikan, mungkin dijadwalkan dengan pertemuan dengan wali kelas maupun orang tua Ibu, seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi nanti ada pertemuan dengan orang guru kelas, dan insya Allah nanti juga kami akan memanggil anak, dan insya Allah setelah itu tetap akan ada komunikasi dengan orang tua murid. Jadi semua insya Allah tetap akan kita jadwalkan bersama-sama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di saat Ibu dihadapkan dengan kasus-kasus dilema itu, Ibu? Ya, insya Allah untuk pengalaman kami, walaupun kami mendapat amanah menjadi kepala sekolah, kalau ada permasalahan itu tetap kita buka di forum, sehingga bagaimana untuk menyelesaikan, biasanya nanti kami juga akan selalu berkomunikasi dengan guru-guru senior. Itu pengalaman yang kemarin ya. Mungkin kalau di era sekarang mungkin karena itu juga sudah yang dituakan atau mungkin yang paling tua. Insya Allah sudah banyak permasalahan-permasalahan yang pernah Ibu hadapi, sehingga Ibu akan bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi Bapak Ibu guru bersama peserta didik. Dari hal yang semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan di rumah ini?
Ini pengalaman yang Ibu dapatkan ya. Segala sesuatu itu kalau kita selesaikan bersama-sama atau duduk bersama-sama, dan insya Allah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu akan terselesaikan dengan baik. Yang utamanya kita harus menggunakan hati yang dingin tentunya ya. Hati yang dingin, insya Allah semua permasalahan yang ada atau yang kita hadapi itu tentunya akan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kita harus harus mampu membawa suasana ini tidak berkobar-kobar, tapi paling tidak kita bisa memanage permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hal yang seperti ini tentunya akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu yang Ibu alami selama ini. Ya alhamdulillah saja, selama Ibu mendapat amanah menjadi kepala sekolah tidak ada permasalahan yang begitu berat. Semua bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu berarti sabar ya Bu, berarti untuk menghadapi semua masalah diselesaikan dengan hati yang dingin ya. Jadi tidak membuat masalah itu semakin besar, tapi masalah itu semakin mengecil dan mengerucut akhirnya menemukan titik temu untuk mencari solusi yang terbaik berikutnya. Jadi sehingga nanti setelah kasus itu selesai tidak ada efek yang timbul setelah permasalahan itu berikutnya. Insya Allah seperti itu harapan dari kami. Tapi ya insya Allah selama ini tidak ada hal-hal yang atau bergejolak. Insya Allah kalau hal itu diselesaikan dengan duduk bersama-sama, insya Allah semua itu akan teratasi dengan baik. Amin. Mungkin Ibu itu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Ibu beraktivitas hari ini. Terima kasih atas sharing-sharingnya, berbagi pengalaman yang sungguh luar biasa. Semoga pengalaman yang Ibu bagi ke saya suatu hari nanti bisa bermanfaat buat saya Ibu. Yang tentunya nantinya saya juga akan jadi seorang pemimpin dalam kelas, utamanya adalah pemimpin pembelajaran dalam menghadapi peserta didik. Saya bisa berlatih ataupun saya bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang Ibu sampaikan Ibu. Terima kasih, semoga Ibu selalu sehat selalu, bisa menyelesaikan amanah menjadi kepala sekolah dengan lancar sampai di akhir masa jabatan Ibu. Demikian Ibu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat utamanya buat saya dan juga teman-teman semua. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.